Selamat pagi, salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja pada program pendidikan profesi guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dekri Deristo Tabun SPD, NIM 25040252. Asal sekolah SMP Negeri 1 Atap OEQ. Mata pelajaran Matematika, LPTK Universitas Pendidikan Mandalika. Pada hari ini, Kamis 24 Juli 2025, saya akan melakukan praktik video pembelajaran di kelas 7 dengan submateri diskon. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan dan ini adalah KTP saya. Siap. Salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semua, silakan duduk. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Masih semangat? Masih. Ulangi lagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Jadi baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semuanya kabar baik? Iya. Puji Tuhan, masih diberkati Tuhan? Masih. Oke, kita memulai materi kita di hari ini. Pak meminta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Saya Pak. Silakan. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita satu hati dalam berdoa. Dengan syukur kami mengucapkan kehadiran dan hadirat menjawab Bapak. Karena dikasih dan penyertaanmu ke dalam hidup kami dari tadi sampai saat ini. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai dengan pelajaran kami. Mari berkat kami dari awal pelajaran kami pertengahan hingga pada akhir dengan baik dan selamat. Inilah doa dan permohonan kami karena yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, jadi baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak mau absen dulu. Mau cek kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hari Semua. semua. Semuanya hadir. Tidak ada yang alfa. Ya. Oke, jadi baik. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran hari ini, kita akan memulai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang diskon. Masih di materi bab aritmetika sosial, yaitu lanjutan dari materi yang kemarin punya. Tentang apa? Tentang laba untung dan Laba untung atau Laba rugi. Kita mencari yang namanya keuntungan. Oke, jadi baik, perhatikan di depan. Di sini, perhatikan di sini. Apa yang dicari oleh pedagang? Keuntungan. Keuntungan. Itu dari mana? Untuk mendapatkan keuntungan. Harga beli dan harga jual. Budi membeli kaos kaki seharga 10.000. Lalu ia jual kaos kaki tersebut dengan harga 15.000. Di situ Budi mendapatkan keuntungan atau kerugian? Keuntungan. Keuntungannya berapa? 5.000. Bagaimana perbandingan harga beli dan harga Harga jual? Perhatikan di sini. Harga beli lebih apa? Lebih kecil. Kecil dibanding Harga jual. yaitu
kita hari ini yaitu dengan materi, masih di materi aritmatika sosial, yaitu submaterinya diskon. Di manakah adik-adik melihat diskon? Toko. Selain toko apa? Supermarket. Mana lagi? Minimarket dan masih banyak lainnya. Sebelum kita memulai, di sini ada tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang lebih menguntungkan. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Pertama, kita menuliskan informasi yang diketahui dari soal cerita yang disajikan. Yang kedua, menghitung harga jual setelah diskon. Yang ketiga, menentukan presentasi potongan harga. Dan yang keempat, membuat keputusan dalam memilih solusi dengan tepat tentang diskon yang mana lebih menguntungkan. Ada penilaian. Yang pertama, ada kerja sama kelompok, kreativitas dan kemandirian. Yang kedua, dan yang ketiga, kuis atau evaluasi. Nah, kerja sama kelompok, kreativitas dan kemandirian itu nanti adanya di LKPD, di mana kita akan membuat apa? Kelompok untuk mendiskusikan hal-hal yang ada di dalam LKPD tersebut. Untuk kita mengerjakan lalu kita mendiskusikan. Lalu yang terakhir di bagian akhir materinya kita nanti ada yang namanya apa? Host, di mana guru-guru akan mengetahui kemampuan adik-adik di saat kita melakukan pembelajaran di hari ini. Sejauh mana adik-adik mengetahui materi yang hari ini kita pelajari. Nah, di sini adik-adik akan seolah-olah berperan sebagai seorang pengusaha. Oke, jadi baik, silahkan kita akan masuk dalam diskusi. Oleh karena itu, silahkan bagi kelompok untuk nantinya Pak membagikan LKPD untuk mengerjakan. Silakan. Ini ada LKPD-nya. Dan diperhatikan di dalam situ ada masalah yang harus kita selesaikan. Pengusaha yang akan meluncurkan produk-produk untuk kita menjualnya, di mana dengan menerapkan strategi promosi dengan memberikan diskon atau potongan harga. Tapi adik-adik jangan lupa ya, kalian juga harus mempertimbangkan yang namanya keuntungan dalam kita melakukan hal penjualan. Silakan perhatikan LKPD tersebut lalu kerjakan. Sambil perhatikan ada sebuah video di sini. Jadi perhatikan video yang ada di depan. Toko baju, Bu. Ya, benar. Ini adalah gambar toko baju yang mana di sana ada tulisan sale yang menandakan di sana ada potongan harga dari baju tersebut. Oke, jadi baik. Silakan mengerjakan LKPD yang ada di kelompok masing-masing. Sambil kita mengingat bahwa tadi itu adalah video pembelajaran tentang diskon, yaitu diskon yang diberikan oleh 3 toko. Toko yang pertama itu ada 60%, dan toko yang kedua itu ada 65%. Lalu toko yang ketiga itu ada 50% plus berapa? 20%.
di mana ada seorang yang ingin membeli baju, namun di situ ada tokonya memiliki diskon semua. Lalu dari ketiga toko tersebut, toko mana yang mencari tahu toko mana yang lebih murah. Ternyata ada di toko yang kedua, yaitu memiliki diskon berapa persen? 65%, yaitu dengan harganya 35.000. Lalu di sini lagi harga diskon 15% dari 4.200.000 itu berapa? Silakan. Silakan, kerja kelompok itu penting, kerjasama itu penting. Silakan berdiskusi. Itu potongannya. Lalu di sini adalah harga setelah diskon. Ini adalah harga semula, harga yang sebenarnya. Sudah? Sudah, kelompok satu sudah. Silakan. Yang kelompok lain menyesuaikan. Jadi baik untuk kelompok lain, silakan bekerja sambil melihat teman kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada kakak Netra, saya persilakan. Jika William membeli sebuah telepon genggam dengan harga 4.200.000 dengan diskon 15%. Tentukan uang William yang dibutuhkan. Harga sebelum diskon 4.200.000, harga diskon 15% kali 4.200.000 sama dengan 630.000. Harga setelah diskon 4.200.000 kurang 630.000 sama dengan 3.570.000. Jadi William harus membayar 3.570.000. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya? Dari kelompok satu mungkin ada, dari teman-teman kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya. Ada. Apa itu diskon? Pertanyaannya, apa itu diskon? Dari kelompok satu, ada yang bisa menjawab? Ada. Silakan. Dan kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Diskon adalah potongan harga atau penurunan harga. Diskon adalah, jawaban dari kelompok satu bahwa diskon adalah potongan harga atau penurunan harga. Bagaimana dengan kelompok keempat? Betul. Setuju? Setuju. Baik, dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Tidak ada lagi. Kas. Silakan kelompok satu. Kembali. Kelompok yang lain sudah? Ada yang sudah? Sudah. Kelompok 2, silakan maju.
akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada Kakak Beren saya persilakan. Silakan. Tulis baru. Bagaimana kelompok 3 dan 4? Sudah selesai? Sudah? Ya baik, kelompok yang lain perhatikan di depan. Soal, jika William membeli sebuah telepon genggam dengan harga 4.200.000 dengan diskon 15%. Di sini kami akan menentukan uang William yang dibutuhkan. Harga sebelum diskon adalah 4.200.000. Harga di diskon adalah 15% dikali 4.200.000 sama dengan 630.000. Harga setelah diskon adalah 4.200.000 dikurang 630.000 sama dengan 3.570.000. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, 3 dan 4. Kelompok 3. Kelompok 4. Semuanya pas. Baik, perhatikan. Kalau di sini yang pertama itu adalah William ingin membeli sebuah telepon genggam dengan harganya itu 4.200.000 rupiah. Namun di situ ia mau membeli telepon genggam tersebut, ia mendapatkan yang namanya apa? Diskon. Diskon apa? Potongan Harga. Penurunan harga dari barang tersebut. Nah, yang ia dapatkan diskon atau potongan harga itu senilai 630.000, yaitu 15%. Diskonnya 15%, diskonnya besar itu. 15% dari 4.200.000 itu adalah 630.000. Jadi dengan caranya 15 dikali 420.000 dibagi dengan 100 kita dapat 630.000. Sehingga dia mendapatkan potongan 630.000, maka biaya yang dia butuhkan untuk membayar telepon genggam tersebut adalah 3.570.000, yaitu harga awalnya itu adalah 4.200.000 dikurang dengan potongan harga yang ia dapatkan yaitu 630.000, maka tersisa 3.570.000. Lalu yang kedua, di sini ada 3 barang, yaitu yang pertama baju, kedua celana dan sepatu dengan harga masing-masing. Namun di situ dari ketiga barang tersebut memiliki masing-masing diskon juga. Maka harga yang pertama untuk satu baju itu adalah 40.000 rupiah, mendapatkan diskon 10%. 10% dari 40.000 adalah 4.000. Maka biaya yang kalau kita mau beli satu baju itu adalah 36.000. Lalu kalau untuk celana harganya 50.000 dengan diskon 15%. Maka yang kita membayar itu adalah 42.500 saja, karena kita mendapatkan diskon 5%, yaitu dengan potongan harga 7.500. Maka kita kalau mau beli satu celana itu hanya kita bayar 42.500 daripada harga yang ada yang sebelumnya, yaitu 50.000. Kita memiliki potongan harga sebesar 7.500. Lalu yang ketiga lagi, di situ ada satu pasang sepatu yang dijual itu dengan harga 80.000, tapi dia punya diskonnya itu kecil, yaitu dengan 5%, dan dia memiliki potongan harga dari 80.000 itu hanya 4.000 saja.
maka di situ harga setelah diskon kita mendapatkan 76.000. Di situ pertanyaannya, dia bilang Ananda ingin membeli 2 baju dan 3 celana dengan 1 pasang sepatu. Karena di sini di atasnya itu kita baru mengetahui ketika kita beli 1 celana, 1 baju dan 1 sepasang sepatu. Namun di situ Ananda ingin membeli 2 baju, 3 celana dan 1 sepasang sepatu. Di mana kita sudah mendapatkan potongan harga jika 1 baju kita hanya membayar 36.000, maka ketika kita mau membeli 2 baju, maka yang biaya yang harus kita bayarkan itu adalah 72.000. Kenapa 72.000? Karena dia mau beli 2 baju, sehingga kalau kita 2 dikali dengan 36.000 sama dengan berapa? 72.000. Lalu yang berikutnya lagi, dia mau beli 3 celana, yaitu dengan harga tadi 50.000 kita mendapatkan potongan 7.500, yaitu kita hanya membayar 42.500. Dengan dia mau beli 3 celana, 3 kita kalikan, karena 3 celana 3 kita kalikan dengan harga potongan tersebut setelah diskon, yaitu 42.500. Maka 3 celana kalau kita membayar itu adalah berapa? 127.500. Nah, untuk celana, karena dia membeli 1 celana saja, yaitu dengan mendapatkan potongan 4.000, maka harganya menurun menjadi 76.000. Maka untuk dia mau membeli 2 baju, 3 celana dan 1 sepatu, itu adalah total biayanya adalah 275.500 rupiah. Oke, jadi baik, kita berikan tepuk tangan buat kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, jadi baik, untuk itu silakan kembali ke tempat semula. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Untuk yang kelompok 3 dengan 4, karena waktunya kita tidak memungkinkan untuk kalian presentasi, silakan pulang nanti, baru pulang sampai di rumah dan pelajari materi yang ada. Oke, jadi baik. Karena kita sudah selesai presentasi dan kita sudah selesai diskusi kelompok, maka kegiatan pembelajaran kita untuk materi kita hari ini sampai di sini. Oleh karena itu, untuk itu Pak minta salah satu dari adik-adik RK yang bisa memberikan kesimpulan buat materi kita hari ini. Ada kok? Ada. Berita, silakan. Terima kasih, saya akan simpulkan kembali materi kita hari ini. Diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli untuk menarik minat pembeli dan meningkatkan penjualan. Dalam sehari-hari, diskon sangat bermanfaat karena bisa menghemat pengeluaran saat membeli kebutuhan pokok atau barang yang diinginkan. Oke, jadi baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Oke, jadi baik. Hikmah dari mempelajari materi diskon dalam kehidupan sehari-hari adalah kita dapat lebih selektif dalam memilih barang yang akan kita beli, sehingga kita dapat menghemat dalam
apa? Berbelanja. Dan kita dapat memperhitungkan kebutuhan kita terhadap barang yang akan kita beli. Misalnya mahal atau tidak barang yang kita akan ingin beli. Oke, jadi baik. Oleh karena itu, persiapkan diri untuk kita melakukan protes penghitungan terakhir di akhir pelajaran. Namun di saat kita proses ini, waktu yang Pak berikan itu hanya 3 menit saja. Bisa? Bisa. Nanti setelah dikerjakan, kumpulnya per deret. Silakan. Yang sudah mendapatkan kertas jawaban, silakan kerja. Di sini soalnya Ani membeli tas seharga 120.000, namun dari toko memberikan diskon sebesar 20%. Berapa yang harus Ani bayar? 3 menit ya. Ya. Waktu tersisa 1 menit. Kalau sudah ada yang selesai, bisa dikumpulkan. Kumpul berderet saja. Jangan dari belakang kumpul, kasih ke depan, baru Pak ambil di orang yang di depan. Sudah? Oke, jadi baik, terima kasih karena sudah mengerjakan prosesnya. Lalu dengan adanya proses, pembelajaran kita untuk materi diskon telah selesai. Dan Pak mau mengingatkan bahwa materi kita di minggu yang akan datang adalah materinya tentang bunga, yaitu bunga tunggal dan ada pajak. Karena itu, Pak mengingatkan kepada adik-adik semua untuk kembali sampai rumah cari referensi mengenai materi yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Tentang apa? Bunga tunggal dan pajak. Oke, jadi baik. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di hari ini, Pak minta dari adik-adik semuanya untuk salah satu bisa memimpin kita dalam doa dalam kita mengakhiri pelajaran kita. Ada? Silakan, Berlin. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha kasih. Terima kasih atas kasih yang begitu besar bagi kami. Engkau sudah menjaga melindungi kami dari awal pembelajaran hingga sudah berakhir dengan baik. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mari Tuhan Engkau berkati. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, Siap. baik, pelajaran kita cukup sampai di sini dan kita akan lanjut